Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Sarifah, NIM 1930105002 dari kelas Tadris Matematika 3A. Akan menjelaskan tentang mata kuliah Statistika Elementer pada kegiatan belajar 2, yaitu mendeskripsikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menentukan ukuran pemusatan data dan penyebaran data, dan yang kedua menyajikan data dalam bentuk grafik. Kita masuk pada pemateri, yaitu ukuran pemusatan data. Yang pertama ada mean atau rata-rata. Mean merupakan ukuran pemusatan data yang paling sering digunakan karena menggunakan semua data yang ada. Apabila terdapat populasi berukuran N, maka rata-rata populasi Nu sama dengan sigma N populasi I sama dengan 1 kali XI per N populasi. Sedangkan jika diambil sampel berukuran N kecil, maka rata-rata sampel adalah Nu sama dengan sigma N sampel I sama dengan 1 kali XI per N sampel. Contohnya bisa kita lihat pada slide. Jadi jawabannya adalah 6. Selanjutnya, yang kedua ada median, yaitu suatu nilai yang membagi dua sama banyak kumpulan data yang telah diurutkan. Apabila data ganjil, median adalah data yang berada tepat di tengah. Apabila data genap, median adalah rata-rata dua data yang berada di tengah-tengah. Populasi dilambangkan dengan Nu, sedangkan pada sampel dilambangkan dengan X bar. Selanjutnya, ini adalah contoh dari jumlah pengamatan data genap, di mana kita mendapatkan mediannya adalah 5 dan 8 setelah data diurutkan dari bilangan yang kecil sampai yang besar. Selanjutnya, jumlah pengamatan data ganjil setelah data diurutkan sehingga mendapatkan nilai tengahnya adalah 6. Yang ketiga ada modus. Modus adalah suatu nilai data yang paling sering terjadi atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Suatu kumpulan data bisa mempunyai modus lebih dari satu buah. Perhatikan contohnya pada data berikut ini. Di sini memiliki 4 dan 6 yang memiliki frekuensi pemunculan yang sama. Selanjutnya ada kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 kelompok yang masing-masing terdiri dari 25% amatan. Nilai yang mengikat data menjadi 4 kelompok data tersebut dikenal dengan sebutan kuartil 1, biasanya dilambangkan dengan Q1, kuartil 2 dilambangkan dengan Q2, dan kuartil 3 dilambangkan dengan Q3. Pendekatan yang digunakan dalam metode kuartil ini adalah metode belah dua, di mana pada tahap pertama data dibagi menjadi dua bagian yang sama, selanjutnya setiap bagian dipecah lagi menjadi dua bagian, sehingga akan terbentuk 4 bagian yang sama. Selanjutnya ada ukuran penyebaran. Pertama ada wilayah. Wilayah merupakan ukuran penyebaran data yang paling sederhana, adalah mencari selisih pengamatan terbesar dengan pengamatan terkecil, biasanya dirumuskan dengan J sama dengan X max kurang X min. Yang kedua adalah jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil mengukur penyebaran 50% data di tengah-tengah setelah data diurutkan. Biasanya dirumuskan dengan jangkauan antar kuartil sama dengan Q3 kurang Q1 atau kuartil ketiga kurang kuartil pertama. Selanjutnya ada variansi. Variansi merupakan ukuran penyebaran data yang paling sering digunakan, itu biasa disebut sebagai ragam. Rumusnya adalah tau kuadrat sama dengan sigma X1 kurang Nu kuadrat per N, di mana I-nya adalah sama dengan 1.
Dan apabila terdapat sampel, maka variansinya dirumuskan dengan S kuadrat sama dengan sigma n dikurang nu kuadrat dan per n sampel. Dan I-nya juga sama dengan 1. Selanjutnya, penyajian data. Penyajian data sebenarnya dibedakan menjadi 3. Ada secara histogram, box plot, dan dahan daun. Yang pertama kita bahas adalah dengan histogram. Penyajian dalam bentuk histogram tidak lain merupakan pengembangan dari bentuk tabel distribusi frekuensi. Bentuk histogram memberikan gambaran frekuensi untuk setiap nilai dari P ubah yang diamati secara visual. Gambaran ini akan memudahkan dalam mengungkapkan informasi yang terkandung dalam data. Biasanya membentuk sebuah histogram itu bisa secara manual dan secara aplikasi. Di sini saya menjelaskan tentang cara aplikasi, yaitu ada menggunakan toolbar dan menggunakan makro Minitab. Sedangkan secara diagram dahan daun juga menggunakan toolbar. Teman-teman bisa mencarinya biasanya menggunakan bahasa Inggris yang terdapat di dalam slide ini. Yang kedua dengan menggunakan makro. Bentuk penyajian box plot. Penyajian informasi dalam bentuk box plot lebih meringkas informasi walaupun data asli tidak ditampilkan. Informasi yang dapat diperoleh dengan penyajian box plot antara lain kesimetrian penyebaran data dapat dilihat dari apakah box kotak tersebut terbagi dua oleh garis median sama besar atau tidak, dan apakah ekor kiri bawah dan ekor kanan atas sama panjang atau tidak. Dan sehingga kalau menggunakan Minitab, hasil akhirnya yang bisa kita lihat dari slide ini. Mungkin hanya sekian pembahasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.